langsung aja subscribe. Emang kalian gak penasaran gitu, aku bakalan bikin konten yang kayak gimana dengan GoPro ini? Hey guys, ketemu lagi dengan Said Syahru di sini. Gila sih, kita udah lama banget nggak ketemu. Per hari ini, subscriber aku udah mencapai 1.200 subscribers. Yeay! Aku ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah subscribe aku sampai sekarang ini. Walaupun aku jarang upload, tapi ya, thank you. Mungkin beberapa dari kalian udah subscribe aku dari pertama aku bikin channel YouTube ini. Kalau kalian ngikutin dari awal video-video aku itu, kalian bisa lihat kalau aku tuh obses banget sama kamera-kamera mini. Dari mulai kamera CCTV, kamera pengintai, kamera drone, bahkan kamera pengintai yang bisa juga jadi kayak action cam gitu. Tapi hari ini aku excited banget buat ngasih tahu ke kalian kalau aku akhirnya beli action cam beneran, guys. Teng tereng, gila sih. Jadi ini adalah GoPro Hero 9 yang aku beli di toko Oren. Well, aku spill aja langsung sekarang. Aku beli di toko Oren seharga 3 jutaan. Ini adalah pertama kalinya aku beli barang elektronik semahal ini di toko online. Jadi kayak ini barang mahal dan aku nabung bertahun-tahun buat bisa kebeli ini, dan aku belinya di toko online, dikirim dari luar kota ke kota aku. Pas pertama buka itu rasanya kayak takut banget, kayak gimana kalau rusak, gimana kalau kenapa-napa gitu-gitu. Tapi alhamdulillah tokonya juga amanah banget, responsif banget kalau di chat, dan alhamdulillah barangnya sampai dengan selamat. Sekarang kalau kalian pengen beli juga, linknya aku akan kasih di deskripsi. Dengan harga 3 jutaan, apa sih yang kita dapat dari GoPro Hero 9 Black ini? Di dalam kotaknya ada GoPro-nya, ada baterai 1, ada kabel USB, terus ada juga buku garansi, buku panduan, dan lain sebagainya. Jadi kayak tongsis, atau kayak waterproof housingnya, atau kayak tali strap kayak gini. Nah, itu nggak ada. Untuk fitur-fiturnya, sebenarnya aku belum terlalu expert buat ngomongin fitur atau ngoprek-ngoprek kamera gitu. Aku belum terlalu jago. Tapi ada beberapa yang mau aku highlight di sini karena menurut aku berguna dan keren banget selama aku pakai. Yang pertama, mau ngobrolin penampilan dari kameranya. Yang pertama ini adalah layar belakangnya. Itu udah layar sentuh, guys. Tuh, keren banget. Ada layar depannya juga. Jadi ini kamera, ada layarnya. Jadi ketika aku kayak gini, itu kayak serasa selfie. Aku bisa ngelihat muka aku di sini. Terus untuk perekamannya, itu bisa merekam sampai dengan resolusi 5K dengan 30 fps. Tapi aku biasanya sering pakai itu yang 4K atau yang 1080 dengan 60 fps. Itu udah smooth banget, udah bagus banget. Satu lagi yang aku suka banget, ini ada Hyper Boost atau stabilizer. Jadi walaupun kita nggak pakai stabilizer, ketika kita jalan atau lari, bahkan loncat-loncat, itu kameranya bisa tetap stabil gitu, guys. Ini aku akan kasih lihat contoh hasil perekaman menggunakan kamera GoPro ini. 30 fps. Oke, ini sekarang 1080 dengan 60 fps dan menggunakan lensa wide. Nah, ini lensanya juga ada lensa linear yang selurus kayak gini. Terus ada juga lensa wide, lensa lebar, tuh. Dan juga ada super wide. Nah, ini kayak bener-bener super lebar banget. Nah, aku suka banget dengan adanya lensa wide dan super wide ini. Misalnya aku kayak pengen bikin konten manjat-manjat pohon gitu kan. Aku tinggal attach kamera aku ke sini. Atau misalnya aku pengen pergi diving, aku tinggal cantolin kamera GoPro ini ke masker selam aku kayak gini. Set. Dan aku tinggal nyelam, dan kalian bisa ngelihat apa yang aku lihat selama aku nyelam, karena apa yang aku lihat selama aku nyelam bakalan kerekam di kamera. Ngomong-ngomong soal nyelam, kamera GoPro ini sudah waterproof tanpa menggunakan housing waterproofnya. Jadi ini udah tahan air sedalam 10 meter walaupun nggak pakai housing. Tapi walaupun kayak gitu, aku selama ini belum pernah nyelam atau nyemplungin kamera ini sekalipun ke dalam air tanpa housing. Karena mengingat
segimana waktu itu aku nabungnya buat bisa beli ini, kayak rasanya takut banget ini kenapa-napa. Jadi aku beli housingnya yang terjual secara terpisah supaya aku bisa main-main air dan GoPro-nya nggak rusak gitu. Dan ya segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Ya namanya juga aku masih baru ya kan, masih belajar. Aku yakin banyak banget yang bisa dieksplor dari sini. Kalau ditanya apakah ini masih layak dibeli atau enggak di tahun 2024, jawabannya sebenarnya kalau kalian ada uang lebih ya pastinya kalian akan beli yang terbaru ya. Iya nggak sih? Karena waktu itu aku cuma punya budget segitu, jadi aku belinya yang sedapatnya aja. Karena kalau waktu itu aku maksain buat beli GoPro Hero 11 atau yang 12 sekalian, mungkin aku nggak akan bisa beli aksesoris-aksesorisnya kayak tongsis, housing waterproofnya, dan lain sebagainya. Untuk harga 3 jutaan, ini ini udah bagus banget menurut aku. Ini bakalan sangat membantu dalam pembuatan konten aku ke depannya. Sebenarnya ini bukan konten review, ini lebih jatuhnya itu ke konten pamer kali ya. Karena ya ini konten pamer. Intinya sih mau ngajakin kalian buat subscribe ke YouTube aku. Karena setelah nonton konten pamer ini, emang kalian gak penasaran gitu? Aku bakalan bikin konten yang kayak gimana dengan GoPro ini. Jadi ya langsung aja subscribe. Dan kita akan ketemu di video berikutnya. Dadah!